Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadratan muhtaramin para alumni sekalian. Sampai mana ini? Halaman 8 ya. 68. 8 Oh, halaman 8. 8. Sab'atun nih ya. An Abi Hurairah dan mengatakan saking Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu qala dawu anin Nabi qala dawu sapa kanjeng Nabi sab'atun utawi pitu pira-pira golongan ai sab'atu asnafin utawi pitu pira-pira golongan iku yutilu ngiyup-ngiyupi hum ing sab'ah sapa Allah si Allah fitillihi ing dalam yuban Gusti Allah yaumana adillah ing dalam dinane ora ana yuban iku maujud ila dilluhu ani yuban Gusti Allah. Nyatane al-imamu imam al-adilu kang adil wasyabun lan pemuda Jawa ini nopo pemuda pemuda Nom-noman. nom-noman kok gak nom tenanan ya. Nasya'a kan cukul atau tumbuh sapa syab fi ibadati rabbih ing dalam nyembah pangeran syab. Warajulun lan wong lanang qalbuhu kang utawi ati ning rajul iku mu'allaqun gumantungan apa rajul apa qalb fil masajid ing dalam pira-pira masjid. Warajulani lan wong lanang loro tahab kang demen-demenan sapa rajula ini fillahi krana Gusti Allah. Ijtama'a kumpul sapa rajulani alaihi krana Gusti Allah wa tafarraqa lan pisah-pisahan sapa rajulani alaihi karena mengatasi Gusti Allah ahi ala hubbillah wa rajulun lan wong lanang tolabat kang nubrih bu ing rajulun sapa imraatun wong wadon datu mansibin kang duweni keturunan al-mansib niku artinya al-asal wa jamalin ayu faqala mongko ngendika sapa rajul inni akhafullah inni saat temen ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun Allah ing Gusti Allah.
Wa rajulun lan wong lanang tasaddaqa kang sedekah. Sapa rajul wa rajulun lan wong lanang tasaddaqa kang sedekah sapa rajul akhfa halim nyamaraken sapa rajul hatta la ta'lama singgo ora weruh apa shimalu tangan iwone rajul ora weruh maning perkara yunfiku kang minfakaken apa yaminuhu tangan tengene rajul wa rajulun lan wong lanang dakaro kang ngiling-ngiling sapa rajul Allah yang Gusti Allah khalian hale persepen fafautat nuli nuber apa ainahu meripat lorone rajul rawahu Bukhari. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, di mana hari itu tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngaji ngeten iki kan ada naungan. Apa jenenge? Ada kanopinya. Bagaimana kalau tidak ada? Ya lumayan, masih ada mendung. Bagaimana kalau tidak ada mendung, matahari langsung? Padahal matahari itu jauh sekali. Katanya 150 juta kilometer matahari ke bumi. Tak percaya itu ngediri. Gawe meteran model. Bagaimana nantinya kalau matahari tinggal sejengkal di kepala? Wong yang segini saja kepanasan, muka bisa terbakar, mata bisa buta, tapi kalau menatap matahari yang itu jauh. Jauh itu boleh menipu, karena dengan jauh matahari itu terlihat kecil. Ada orang mengira kalau tidak pernah sekolah, bumi lebih besar daripada matahari. Kok bisa? Ya matahari kecil itu, buminya besar. Dan kalau ada di desa, itu ada ekor, ekor. Ekor itu tempe, tapi sing luwih gede. Biasanya kayak meme rengginang, sing luwih gede. Apa bahasa di sampean? Ya ekor, bener ya? Ekor itu lebih gede ketimbang srengenge. Karena memang tampak kecil. Padahal kecil itu karena saking dari jauhnya. Maka jangan tertipu dengan pandangan. Pandangan itu sering menipu. Apalagi pandangan medsos. Wah itu sangat menipu. Ada orang pacaran sudah berbulan-bulan, barang kemudian ketemu lari. Kenapa? Tidak sama profilnya. Karena sudah ada filternya. Apalagi filternya dipasang semua itu. Maka hakikat itu didapat bukan dengan pandangan, karena pandangan itu bisa menipu. Ada ceritanya orang dari rumahnya ke pasar, jalannya lempeng sehingga kelihatan.
Kalau dari pondok ke pasar kan tidak kelihatan karena ada tanjakan. Mau naik beca, mau ke pasar, berapa Pak? 5.000. Larang, cedek lo ketok. Apa cari tukang beca? Masih langit ketok deh. Maka jangan tertipu dengan pandangan. Sebagaimana orang Arab jahiliyah dulu, orang kafir tertipu melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga katanya Al-Busiri, kasyamsi tadhaharu lil ainaini min bu'udin sohiratan kasyamsi tadhari lil aini min bu'udin, sebagaimana matahari yang tampak dari kejauhan, sohiratan, kelihatan kecil. Orang-orang kafir bukannya nggak ngerti kebesaran baginda Nabi Muhammad SAW, ngerti, tapi dia tertipu karena dia jauh dengan kanjeng. Jauh tidak itu sebetulnya bukan dengan mata, tapi dengan hati. Buktinya apa? Kalau ada orang marah-marah, kan bengok-bengok, woi, apa bengok-bengok? Kenapa orang tukaran itu meskipun dekat dia bicaranya nadanya keras? Kenapa? Karena yang jauh itu hatinya. Maka meskipun ini 1 meter, boleh jadi kelihatan 1 kilo hatinya. Makanya dia keraskan suaranya. Karena yang jauh hatinya. Waktu kilu torfa bil amami, itu orang yang jauh. Sedangkan orang yang dekat sama kanjeng Nabi itu pun tertipu. Bagaimana tidak? Dia memandang matahari. Jangan dari dekat, dari jauh kita mandang matahari bisa buta. Kalau lihat matahari, apa yang terjadi? Hitam. Bahkan mataharinya hilang. Bahkan bukan mataharinya, semua hilang semua. Hitam gitu. Bagaimana kalau dari dekat? Itulah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka hakikat-hakikat itu bisa ditemu dengan ilmu, dengan ilmu yakin. Ilmu yakin. Ada tingkatannya apa itu? Ainul yakin. Kayaknya ada Pak Ainul. Ini mana? Misalnya hadir jadi ainul yakin. Ada ainul yakin. Ada lagi apa? Ilmu yakin. Ada hakul yakin. Cara sampai melakukan ilmu. Kemudian di balik perumahan itu ada asap membumbung tinggi. Oh, itu ada kebakaran, gitu kan? Padahal belum lihat, kan belum lihat. Tapi menghukumi ada kebakaran itu dengan tanda tanya, karena teorinya ada asap, ada api. Meskipun apinya nggak kelihatan, tapi karena ada asap membumbung tinggi, maka dengan ainul yakin, ain itu kan mata, pandangan. Dengan pandangan dia menghukumi di situ, dengan apa? Ilmu yakin dulu. Dengan ilmunya dia menghukumi itu ada kebakaran. Wah, nggak percaya. Jangan-jangan di situ ada apalah, nggak kebakaran. Didekati dia. Begitu dia lihat merah-merah, kuning-kuning itu berkobar-kobar. Melihat dengan mata kepala, maka dia timbul keyakinan lagi, namanya ainul yakin. Ainul yakin. Dengan mata yakin. Ainul yakin. Jangan-jangan ini api tiruan. Sekarang kalau di konser itu kan biasanya ada api, bukan api ya, api tiruan. Ada kain di blower dari bawah, kemudian ada lampu sorot. Tiruan. Sampai cekel, panas tau orang gitu. Dicekel, oh panas. Hakun, yakin, oh tenang. Ada 7 orang yang diberikan naungan oleh Allah, di mana saat itu tidak ada lagi naungan. Kenapa? Nggak ada naungan. Seandainya ada galvalum seperti ini, terbakar dengan panasnya api.
mau ada cor-coran apa, semuanya akan rusak dengan panasnya. Maka saat itu nggak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yang pertama, al-imam al-adil, imam sing adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Ingat bahwa kita semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap orang itu adalah pemimpin, dan dia akan diminta pertanggungjawaban akan kepemimpinan. Pemimpin tingkat rendah, apa itu? Kepala. Jadi ini kepala semua ya. Kepala rumah tangga, ya kan? Lanang kan kepala rumah tangga. Ada kepala RT, lagi kepala RW, kepala desa, ada camat, ada bupati, gubernur, sampai presiden, kepala. Maka jadilah yang adil. Jadi suami kok punya 2 istri misalnya, ya kudu adil. Jangan jadi walid tapi ya. Imam yang adil. Begitu dikatakan imam, maka yang disebut adalah swahibul wilayah al-uzma, pemimpin tertinggi. Kalau di Indonesia ya presiden itu yang tertinggi. Dhuwure meneh gak ono apa dhuwur presiden? Kopiah. Yang tertinggi. Tapi kemudian disamakan dengan pemimpin tertinggi adalah setiap pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin. Jadi kepala sekolah itu juga pemimpin. Kepala sekolahnya ada berapa dia? Ada Pak Hanafi, ada Pak ini, Pak Iza. Mana sih kepala sekolah? Pak Bayu. Oh iya Pak Bayu. Ada lagi, oh Pak Asror. Rami. Hah? Oh iya ini kepala. Harus yang adil ya. Dan ini didulukan daripada yang lain. Kenapa? Karena begitu pentingnya posisi pemimpin. Maka Fudail bin Iyad beliau berandai-andai, bertanya, kalau kamu pergi ke hutan, kemudian masuk ke gua, kok dilalah misalnya, nemu kunci ajaib, kunci antik, dielus-elus, kok metu kukus, kemudian jinnya keluar, satu permintaan, kira-kira minta apa kamu? Minta apa kira-kira? Nyel suke, nyel bojo. Orang itu cenderung mencari atau meminta yang tidak dimiliki. Teorinya kan begitu. Masih gak kurung di bojo yang jadi bojo, ya nggak? Kurung di oma, jadi oma. Gak di duit, ya jadi duit, seperti itu. Maka saya teringat dengan cerita ada seorang mahasiswa kok tukaran sama dosen. Dosen dikobot dengan mahasiswa. Kemudian dosennya bertanya, kamu mahasiswa, kalau kamu berjalan di jalan, kemudian nemu koper 2, satu koper isinya uang, full uang, yang satunya adalah bukan uang, tapi kebijaksanaan. Mana yang kamu ambil? Kata yang mahasiswa, jelas pilih uang lah, gitu. Oh, berarti kamu bodoh dong, katanya dosennya. Mestinya kamu ambil yang kebijaksanaan. Apa protesnya masih? Pak, orang itu cenderung akan mengambil apa yang dia tidak miliki. Berarti kalau ngambil uang berarti saya sudah bijaksana, berarti bapak yang bijaksana.
muarak dosennya. Sampai kemudian waktu jam makan tidak sengaja kok jajar di kantin itu jajar. Maka dosennya ingin mengusir mahasiswa itu supaya jangan. Katanya dosennya, tidak pantas seekor burung itu berdampingan dengan seekor anjing. Tidak pantas burung itu berdampingan dengan seekor anjing. Kata mahasiswa, baik Pak, saya akan terbang menjauh ke sana. Jadi seperti ini, jadi menghadapi masalah itu penting dengan kepala dingin. Kalau dihadapi dengan kepala panas, nggak ada bijaksana. Karena manusia itu kata dokter 70% lebih itu cairan. Seperti air. Air kalau mendidih nggak bisa buat ngaca. Tapi kalau air itu tenang, dingin, nggak bisa buat ngaca, ngilu. Sehingga kita ada punya masalah jerawat, ketemu di mana posisinya. Artinya minimal kalau orang itu ada masalah, kemudian dia tetap dingin, tetap tenang, itu solusi itu banyak, jalan itu kelihatan, jalan ini jalan. Maka itulah kenapa Islam itu mendidik pemeluknya untuk sabar tatkala kena musibah, masalah macam-macam itu, karena sabar itu modal utama untuk menyelesaikan masalah. Tenang, tawakal. Itu adil yang pertama ya. Imam al-adil. Katanya Fudail bin Iyad, enggak, saya enggak minta kaya, saya enggak minta jabatan, enggak minta. Yang aku minta kepada Allah, yang aku doa, kalau aku punya lau annali da'watan mustajabah la ja'altuha lil imam. Kalau aku ngerti, aku punya satu doa yang pasti mustajabah, yang tak doakan bukan aku, bukan anakku, bukan istriku, bukan siapa-siapa, tapi aku akan berdoa menggunakan doa itu untuk pemimpin. Kalau di sini presiden, tak doain menjadi presiden yang amanah, presiden yang soleh. Kalau ternyata terbukti makbul doanya, seluruh Indonesia akan merasakan manfaat daripada doa. Kalau dongo itu di gawe awake dhewe itu, ya Indonesia no ya awake dhewe itu. Ini paling banter ya keluarga itu. Padahal khairun nas anfa'uhum linnas. Barometer baiknya seseorang di sisi Allah bukan karena jabatannya yang tinggi, sawahnya yang luas, rekeningnya berdijit-dijit, bukan, tapi seberapa manfaat kita untuk orang-orang sekitar kita. Maka sama barometer santri, alumni, seberapa masyarakat merasakan kehadiran kita di tengah-tengahnya. Kemudian yang kedua, wasyabun nasa'a fi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah. Artinya wong niku ahli ibadah mulai dari kecil. Ada orang kecilnya bulen tok, dewasanya apa namanya ya hura-hura gitu. Tapi tuanya tobat, bagus itu husnul khatimah. Tapi lebih bagus lagi mulai kecil, mulai kemudian beranjak dewasa sampai sepuh, sampai meninggal, dia istiqomah di dalam kebaikan, sehingga ini mendapatkan kartu VIP. Tatkala kumpul di mahsyar, dia di tempat yang ada AC-nya, VIP tempatnya, jadi nggak kepanasan. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tertambat di masjid. Mu'allaqun itu digantungkan, kata para ulama sama dengan lampu kalau dulu dicantol ini.
lampu template lagi, strongking. Pernah menangi ya, sepuh-sepuh menangi strongking zaman saya ngaji. Cilian yo strongking. Nggak ada listrik. Yang ada strongking dikumpul, ono kaos. Ya, ngerti kaos ya? Ngerti kaos berarti sepuh kan mbak. Masih strongking. Artinya hatinya senantiasa tertambat dengan masjid. Begitu dia jauh dari masjid, hatinya senantiasa rindu dan merindukan masjid. Dan itu santri-santri Andor 2 insya Allah seperti itu. Karena rata-rata tidurnya di masjid. Kalau datang ke masjid, tidurnya enggak segera tidur. Jadi kalau ada pasar waqiah itu nunggu-nunggu dia. Agak buyar-buyar gitu. Itu qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Kemudian selanjutnya wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan dua orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul dan berpisah karena Allah. Dulu ada ceritanya dua orang bersahabat karena Allah. Butuh dulur, tutup opo tapi rasa dulur. Dalam artian tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Itu kewajibannya. Jangan disalahartikan solidaritas, kesetiakawanan misalnya itu bener salah dibela, yo keliru. Maka namanya sodik itu man sodaqaka la man saddaqaka. Orang yang bisa menjadikan kamu benar, bukan salah benar didukung, itu bukan. Konco itu elek ya ditegur. Ya, itu jenenge konco tenan, sodik. Tapi sodik itu kalau dalam bahasa Arab ya, sodik itu kan teman. Itu tercetak atau istiqoq mustaq dari sod dan kof. Dari sod dan kof itu kemudian muncul sidqun, jujur. Artinya teman pertemanan itu alangkah langgeng kalau saling teman itu terbuka, jujur, gak ngapusi, gak goroi, gak ngeprank, gak ada udang di balik batu, ya kan? Sidqun. Ada juga dari kata sedekah itu adalah sedekah, sedekah. Konco cek langgeng itu ya sering nguwei. Loman ya, mbek konco ne coba ono duwe konco medhit ya gak langgeng. Lama putus. Maka sidqun sedekah. Dari kata sedekah itu ada juga sedekah. Apa artinya? Mas kawin. Mas kawin itu bukan untuk membeli orang perempuan sehingga lebih mahal lebih baik, ya udah ditunggu lebih mahal lebih baik. Maka kalau istri itu bukan lebih mahal lebih baik, tapi lebih mintanya lebih ringan, itu lebih baik. Khairun nisa aisaruhunna mahar. Wanita terbaik itu adalah yang paling ringan maharnya. Di KUA pas contohan kita, Mbak jalur biro, sakerso. Oh sakerso, satu saya belum turun, ya boleh gratis. Betul apa? Oh, misalnya ada pernah di mana di Bali apa di Lombok yang viral mahar sandal jepit. Mahar bagus. Cuma begini, kalau dalam Islam itu dalil itu ada dua sisi. Kalau di sandal itu kanan kiri seperti mahar. Dalil itu untuk orang perempuan, ben gak dadi matre. Ojo digawe dalil wong lanang, keliru. Orang laki-laki dalilnya lain. Khairukum li ahli. Suami terbaik adalah suami yang paling baik memperlakukan istri secara maksimal, optimal, sudah sesuai kapasitas. Jadi like contohan, kawannya tanya, Mbak Jalpiro, sakerso, piro, sakerso, oh ya ono masuk sakerso, piro ta, ya apa, 1.000, mboten apa, ya 1.000 ya, tak kok nang sing lanang, Mas,
calon bojone sampean jalur saya kuat sampean bayar piro 10 juta Pak. Oh. Niki pasangan sing ideal, istrinya nggak menuntut, yang laki-laki memberi semaksimal mungkin sesuai kemampuan. Ojo diwali. Ditakoki, Mbak, njaluk piro? 10 juta, Pak. Mas, mungkin piro sampean? 1.000. Ancor pesene telur. Jadi harus dua sisi dan itu harus masing-masing, ojo kesingso. Orang miskin tidak boleh minta-minta. Itu digunakan untuk dalilnya orang miskin. Tapi anjuran untuk bersedekah itu dalilnya orang kaya. Ojo sampai orang miskin jaluk sumbangan, mari ngono dalil. Oh, suge wong medhi, kudu sedekah, dalilnya begini. Sing suge dalil bisa. Ya. Tidaklah seseorang membuka pintu meminta-minta kecuali Allah membuka pintu kefakiran bagi awakmu. Akhirnya nggak ada titik temunya. Jadi kalau ini diamalkan masing-masing, apa yang terjadi di satu kampung? Tidak ada yang minta-minta, tidak ada yang menghinakan dirinya dan terhina dirinya dengan minta-minta. Tapi yang ada adalah banyak orang kaya memberi tanpa diminta. Itu sebetulnya tujuannya Islam. Pun sampai di mana tadi itu? Tahaba fillah, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada dua orang koncoan. Mari gini wis akad dadi kanca dulur, dunia akhirat dadi dulur ya wis ya. Wis ngene. Kita harus punya amal. Kesan mulai mati. Ya. Aku kate poso Senin Kamis. Pokoknya pas Senin Kamis aku gak poso, sampean protes, sampean iling no. Senin ono gak poso. Oh iya wis. Tugasku ngilingno sampean poso. Terus satunya tanya, ya wis, lek aku kate ngilingno apa nang sampean? Nang satu. Sepurane yo, aku lek poso luwean. Kate melek bengi apa jenenge ya mulai ngantuk apa ya wis aku hobine turu ya wis aku pokoknya lek ben turu tangi turu tak maca donga donga turu donga tangi turu mari ngono aku kate siwakan aku sing enteng-enteng lah aku gak bakat sing apa namanya sing abot oh ya wis ani saling nasihat menasihati terus seperti ini kok dilalah sing ahli turu kita mati. Paci enten lek orang santri kok turu biasanya mulai matian. Mati sih. Begitu mati apa yang terjadi anehnya? Ini temannya yang ahli puasa ini ngipi ditekani koncone. Bro, ngene. Ya apa kabare? Alhamdulillah. Ya apa nasib sampe? Aku dimulyani Gusti Allah. Lah ya apa ceritane? Ngene. Aku kan hobiku turu. Bareng turu kok dicabut nyawaku. Aku gak ngerti. Wong aku pas turu. Dadi turu kebabasan ceritane. Gak ngerti. Kok moro-moro digugah. Jogo. Malaikatnya mau turu. Bangun. Langsung karena aku kaget karena wong aku asli turu. Yo langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatan wa ilaihi nusyur. Doa bangun tidur kemudian tak golek nang siwakku deh gak ono lu wong sing teko iku nyentang awakmu mati lha opo siwakan bareng lho yo tak wis mati aku tapi gak kroso nazak karena gak ngerti wong turu makanya ahli siwak itu kalau di anak disebutkan innahu yusahil huru jarru itu mempermudah proses keluarnya mempermudah, bukan memudahkan, bukan apa namanya jadi gampang, ayo waktu langsung mati maksudnya angin Masya Allah itu kata malaikat satu nih ojo ditakoni wis gak usah diuji ini pecinta sunnah Kanjeng Nabi kok mati lho sing boleh siwak
Sik maca donga ditinggal. Ini karena saling menasehati. Kemudian selanjutnya adalah rajulun talabat umra'atun datu mamsibin wa jamalin faqala inni akhu. Adalah lelaki yang dikejar-kejar atau disenangi, ditaksir oleh wanita yang punya kedudukan dan cantik. Tapi begitu akan terjadi, dia mengatakan ini akhafullah. Dikejar-kejar wanita cantik lagi, terpandang, punya kedudukan. Dongone itu yo anehnya, saya banyak mengejar-ngejar. Loh, saya mau nikah sama dia. Masa? Iya, saya sama-sama mau kok sama dia. Loh, kok bisa? Iya, saya mau nikah sama dia, dia mau lari di nikah saya. Kan sama-sama mau gitu. Kemudian selanjutnya rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tuqil yamin. Orang yang bersedekah dengan dirahasiakan sampai tangan kiri dia tidak mengerti berapa besaran uang yang dikeluarkan infak dari tangan kanan. Ya seperti ini namanya majas ya, atau ditakwil. Maksudnya karena ada ceritanya di Yaman itu ada orang kalau dia itu bersedekah itu tangan kiri diblebet di sorban gitu. Mengamalkan hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu diblebet dhisik dan nekakno sedekah. Lha kok diblebet? Saya gak ngerti iki piro sing tak kon. Itu padahal itu namanya takwil. Nah orang-orang Wahabi itu kan tidak mau takwil, tidak mana. Terutama ayat-ayat yang mutasyabihat. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ya semuanya itu ora usah ditakwil. Allah, yadullah fawqa aydihim, kekuasaan Allah itu tangan ya tangan lah, apa dimana kekuasaan. Loh, engko padha di makhluk. Iku lak tangane makhluk, lek tangane Gusti Allah gak padha. Terus itu enggak mau. Sampai ada perdebatan, ada orang Wahabi sama dengan Ahlus Sunnah. Tapi orang Wahabinya ini buta. Sampai dibakar mari-mari, jurus pamungkas dikeluarin. Kata ulama yang Ahlus Sunnah, kalau kamu gak mau takwil, kamu mlebu neraka. Katanya ulama Ahlus Sunnah. Lu kok bisa? Nah, iya. Kalau kamu tidak mau takwil, artinya semua lafaz itu dimaknai secara hakikatnya, bukan majas, nanti kamu masuk neraka. Lu kok iso? Lu di Al-Qur'an ada itu dalilnya. Mana ada dalil mlebu Qur'an lek kata wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia buta, maka di akhirat akan lebih buta dan tersesat. Loh, lek gak ditakwil, makna asli buta kan buta mata. Lah kamu buta mata. Kalau kamu nggak mau buta mata hati, maksudnya itu berarti kamu ini nanti di akhirat sesat. Kalau sesat berarti nggak masuk surga, masuk neraka. Tapi bukannya sadar, malah dia diusir. Kemudian yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khaliyan faqatat aina. Seseorang yang dia ingat kepada Allah, zikir, wiritan, malam-malam sendirian, kemudian tak terasa air matanya berlinang, nangis. Bu ingat angsuran ini. Jadi bukan acting pas sinetron ya, tapi ini air mata yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka air mata yang keluar karena Allah, maka jasadnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Maka kalau lagi malam lagi tahajud, jadi katanya Al-Maghfulah tadi tangiyo sholat tolak ini masih rong rokaat tangi ya, karena itu adalah mindak bisolihin. Kata bahasanya sering disampaikan Pak Haji itu solihin ya, itu kebiasaannya wong soleh. Ojo ngaku soleh tak tangi pengen rumah saya jadi wong soleh tak tangi pengen wong soleh dari Hong Kong tangi pengen masih sholat mikrong. Yang penting bukan banyaknya, tapi ajak istiqomah.
bangun meskipun 2 rakaat. Lepas bangun 2 rakaat nangis. Lek gak iso, apen-apen nangis. Lho, apen-apen nangis. Kok lak suwi-suwi iso nangis. Lek gak iso nangis, yo ilingan utange tak opo kan kok iso nangis. Ini masalah yang saya biar bisa nangis ya. Dan nangis karena tidak ada orang berarti dia murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang dulu, kalau orang sekarang Masya Allah, Qiyamul Lail itu termasuk ibadah yang ikhlas, tapi orang dulu. Kalau orang sekarang malam Qiyamul Lail itu ambil HP. Alhamdulillah tadi malam semalam suntuk bisa tahajud. Repot. Pun mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk semua kategori ini ataupun salah satu, sehingga kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan di mahsyar hari kiamat, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidak hanya di mahsyar, tapi juga selama di dunia kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dapat naungan nggak pernah panas, nggak pernah panas hatinya, nggak pernah panas pikirannya, nggak pernah panas awal, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.